Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di minggu pagi hari yang indah ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi ini bukanlah menjadi satu penghalang untuk kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bersukacita kita. Saya percaya bahwa walaupun kita masih di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua, baik itu jemaat GKMI Surabaya maupun jemaat GKMI Surabaya cabang Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Dengarlah undangan beribadah bagi kita. Tuhan ada di baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun. Kita akan sambut hamba Tuhan untuk naik ke mimbar. Kita akan pujikan pujian hari ini, hari Tuhan. Kita habiskan kebaktian di hari Minggu pagi ini. Kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai kita, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri.
demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hati. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Amin, amin, amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Bidunus Mubudu. Kita akan sama-sama memujikan pujian mujizat setiap hari. Kita katakan tiada berubah kuasa nama. Yeah.
bagian firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di dalam-Mu ada kepenuhan terang dan hikmat. Maka terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, dan berikanlah kami anugerah untuk menerima firman-Mu dengan hormat dan dengan rendah hati, sehingga kami boleh dilengkapi oleh sabda-Mu dan dapat mewujudkannya dalam hidup beriman kami hari demi hari. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Demi Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, namun saya akan membaca ayat 1 sampai 5. Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Saya akan membaca dari ayat 1 sampai 5. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbanting yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang melaksanakannya dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyapa kita semua, baik yang ada di jemaat yang ada di Gereja Induk Dukuh Kupang, demikian juga yang ada di cabang Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kita semua? Saya sangat berharap dan mendoakan selalu jemaat semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan hari demi hari. Walaupun di tengah-tengah situasi yang kita tidak bisa memprediksinya dan harus kita jalani, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema kepada Allah aku percaya. Kepada Allah aku percaya. Ketika saya merenungkan teks ini, saya teringat dari satu pujian atau lagu rohani yang dikarang oleh Edward Chen. Lagu itu berjudul Hatiku Percaya. Hatiku Percaya. Saya coba membacakan liriknya, lalu akan saya coba nyanyikan demikian. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lalu refrein dari lagu itu syairnya demikian. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Tentu lagu ini punya latar belakang oleh penulis. Mungkin bisa
berdasarkan pengalaman pribadi penulis atau juga melalui pengamatan yang dilihat oleh penulis lalu dituangkan menjadi lagu, digubah menjadi syair, lagu yang begitu indah. Dan biasa kita nyanyikan lagu ini. Lagu ini adalah lagu keyakinan iman tentang pengharapan di dalam Tuhan di situasi sulit sekalipun. Saya coba nyanyikan syair lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dalam dua lirik pertama dari lagu ini menarasikan tentang situasi yang dihadapi, baik dihadapi oleh penulis saat itu ataupun dalam pengamatan penulis yang dihadapi oleh orang lain, adalah situasi di mana susah untuk memprediksi sesuatu yang ada di depan. Dan dalam situasi yang sulit itu, di mana tidak bisa untuk menerka apa yang terjadi di depan, dia mengungkapkan, saat kita melihat jalan, seakan jalan Tuhan itu gelap bagi kita. Memang realitanya, kita harus jujur, ada kalanya kita sudah sekian lama kita menggumulkan satu persoalan, bahkan mungkin 2 atau 3. Kita sungguh-sungguh berdoa, bahkan berpuasa kepada Tuhan. Tapi sampai pada saat ini mungkin kita berkata, jalan Tuhan itu belum terbuka bagi kita. Dan kita boleh berkata bahwa sampai saat ini seakan kita tidak melihat jalan Tuhan itu dibuka bagi kita. Saat kita mengerti rencana, kita tidak tahu Tuhan sedang merancang apa tentang kehidupan ini. Dan kita sedang ada di dalam bayang-bayang lembah kekelaman. Mungkin kita berkata, katanya Tuhan itu baik. Kita sering mendengar kesaksian orang bersaksi, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Tapi bagaimana realitanya ketika kita sedang mengalami kesusahan hidup, kesusahan yang berkepanjangan? Kita berkata, katanya Tuhan itu baik. Tapi kenapa Tuhan justru mengizinkan kita ada di situasi, kondisi yang terpuruk dengan masalah? Di mana kebaikan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan yang hendak menggugah Tuhan, bertanya tentang keadilan dan kebaikan Tuhan, muncul dalam hati kita dan mungkin terucap dari bibir mulut kita. Di mana Tuhan saat kita sedang membutuhkan? Lalu bagian dari refrain, bagian syair berikutnya dari lagu ini berkata demikian. Namun, perhatikan, ini sangat penting peralihan kalimat ini. Namun, di situasi sulit sekalipun, Edward Chen mengungkapkan, walaupun realita kenyataan hidup ini seperti itu, dia mengungkapkan, namun tetap ku pegang janjimu. Ini yang menjadi kekuatan iman. Ketika kita ada di lorong-lorong gelap itu, maka kekuatan kita untuk menapaki kehidupan ini adalah kebenaran firman yang penuh dengan janji-janji penyertaan Tuhan. Dia mengungkapkan, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu.
Refrainnya dia berkata, karena dia memegang janji firman Tuhan, dan di dalam janji itu dia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Dan karena itu dia berkata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, situasi sulit seperti yang coba diungkapkan oleh penyair Edwardson yang menggugah lagu itu, hal yang sama dialami oleh Mazmur, penulis Mazmur 56, yakni Daud. Konteksnya kita bisa membaca dalam ayat 1 itu ada di 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15, di mana Daud, konteksnya waktu itu dia sedang ditangkap oleh tentara Filistin dan dihadapkan pada raja Gad waktu itu. Situasi sulit yang sedang dihadapi, ibarat dia lepas dari mulut singa, justru dia masuk ke kandang macan. Dia lepas dari kejaran Saul yang menghendaki nyawanya, justru dia masuk menyeberang negara tetangga yang menjadi musuh bebuyutan Israel, yakni bangsa Filistin, dan dia diciduk. Dan dalam ayat 2, 3, 5, 6, dan 7, Daud mengungkapkan situasi ketakutannya di tengah himpitan musuh yang menginginkan nyawanya. Dia berharap supaya Tuhan berbelas kasihan kepadanya di tengah situasi yang menggetarkan hati. Dia juga takut mati. Tapi kalau kita membaca di tengah situasi yang menggetarkan jiwanya itu, dia mengungkapkan dalam ayat 4 dan ayat 5 demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman yang kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pernyataan yang sama dalam ayat 4 ayat 5 diungkapkan diulang kembali oleh pemazmur dalam ayat 11 dan 12. Kepada Allah firman-Nya yang kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagian yang kita baca mengungkapkan tentang situasi sulit yang sedang dihadapi oleh Daud. Namun di tengah situasi sulit yang dia hadapi, ketakutan yang amat sangat, justru dia memantapkan hati, mengungkapkan apa yang dia rasakan di hadapan Tuhan. Dia mengungkapkan seruannya kepada Tuhan, bagaimana dia mengatasi rasa ketakutannya itu dengan mengungkapkan keyakinan iman di hadapan Tuhan dengan berkata, kepada Allah aku percaya, kepada firman-Nya yang kupuji aku percaya. Waktu aku takut, aku percaya kepada. Ketakutan berubah menjadi satu kekuatan oleh karena keyakinan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong Daud. Dan memang kalau kita membaca teks dari 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15, Tuhan memang meluputkan dengan cara unik. Kalau kita membaca, Daud berpura-pura menjadi orang gila. Unik. Dia berpura-pura menjadi orang gila dan air ludah itu sudah mengalir ke jenggotnya, sehingga raja pun segera menyuruh membebaskan dia karena raja ketakutan untuk ketularan penyakit.
yang dialami, tanda petik penyakit gila yang dialami oleh Daud. Raja Filistin menyuruh membebaskan dia. Cara Tuhan meluputkan seorang Daud. Karena dia percaya kepada firman-Nya. Dia percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan, sanggup menolong dia. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu sampai saat ini di tengah situasi pergumulan ini, situasi pandemi, pasti kita punya pergumulan yang beragam, tidak sama. Ada yang kadarnya ringan, ada yang kadarnya sedang, mungkin ada juga yang kualitasnya sangat berat, syarat. Hampir tiap hari mungkin kita meneteskan air mata memohon belas kasihan Tuhan. Seakan kita merasa kita ada di dalam lembah-lembah bayang maut. Seakan kita merasa Tuhan sedang membiarkan kita berjalan sendiri. Dalam pergumulan saya dan keluarga saya, saya juga kadang berefleksi. Seakan Tuhan belum berencana. Seakan. Namun jika saya coba menelisik lebih dalam keadaan kondisi kesehatan istri saya menemukan bahwa Tuhan bekerja dalam semua proses. Sampai saat ini memang belum sembuh. Tapi satu hal yang saya lihat, Tuhan memberi kekuatan kepada. Kalau sudah kumat, nyeri punggung, nggak bisa jalan, dia tinggal berserah. Apa yang mau jadi Tuhan buat, dia serahkan ke Tuhan. Saya tinggal ke kamar mandi, saya menangis di kamar mandi karena supaya gak dilihat. Tega saya. Lagi kalau jalan diseret-seret, itu sudah tidak normal. Ada yang hilang. Tapi saya melihat keyakinan imannya luar biasa. Nah, kalau dia di kondisi seperti itu masih kuat, punya keyakinan yang kuat, kenapa saya yang harus lebih down gitu? Saya yang mendampingi harusnya bisa lebih kuat. Sekali lagi, mungkin situasi yang saya alami berbeda memang dialami oleh Daud. Bisa saja konteksnya waktu itu Daud lebih ketakutan karena nyamannya di ujung tanduk. Tapi justru dia mengungkapkan, waktu aku ini takut, aku percaya kepadamu. Ini adalah ungkapan iman yang luar biasa dan ini seharusnya menjadi ungkapan iman kita di situasi-situasi sulit yang kita alami. Kita akan boleh berkata di hadapan Tuhan saat kita melihat jalan, saat kita mengerti rencana, namun tetap pegang janji. Pengharapanku hanya padamu. Waktu aku ini takut, aku percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, situasi sulit tidak memandang siapa. Kepada siapa saja dia datang mengambil. Entah orang kaya, entah orang yang berkecukupan, entah orang yang berkekurangan. Situasi sulit, kapan saja bisa datang mengambil. Tidak pandang. Sekali lagi kita belajar dari seorang Daud yang mengungkapkan kepada Allah keyakinan imannya.
Dia mengubah situasi sulitnya menjadi situasi yang berpengharapan di hadapan Tuhan. Berdasarkan seruan imannya kepada Tuhan, bahwa dia mempercayai firman-Nya. Dan dia mempercayai bahwa Allah akan menolongnya, meluputkannya, dan itu yang Tuhan lakukan. Maka bagi kita, seharusnya mengalami pertolongan Tuhan bukan karena kita mendengar orang bersaksi. Kalau kita mendengar orang bersaksi begitu indah Tuhan menolong, maka kita juga percaya bahwa walaupun bentuk pertolongan Tuhan itu tidak sama, tidak harus persis sama dengan yang disaksikan orang, tapi kita percaya bahwa Tuhan juga punya kuasa yang sama, perhatian yang sama, kasih yang sama untuk melamar kita, mengangkat kita dari setiap keterpurukan kita, dan mengangkat kita, menopang kita, untuk kita merasakan bahwa Tuhan ada menolong kita di setiap waktu. Dia ada di setiap musim kehidupan ini. Karena itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, karena pertolongan yang dialami dalam ayatnya yang ke-13 ke-14, dia mengungkapkan janji iman. Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Yang kita pelajari di sini bahwa seorang pemazmur, Daud, ketika ia sudah ditolong oleh Tuhan, diluputkan dari bencana itu, kematian itu, ia mengatakan, nazarku kepadamu ya Tuhan akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Apa artinya bagi kita? Tadi saya katakan bahwa pertolongan Tuhan bagi kita itu beragam, tidak sama. Tapi yang jelas setiap hari Tuhan terus menyatakan pertolongannya hari demi hari, waktu demi waktu, beragam bagi kita. Dan cara-cara Tuhan menolong itu unik bagi kita. Maka bagi kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, hendaknya kita ingat pepatah yang mengatakan, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Kalau sudah ditolong oleh Tuhan, jangan lupa Tuhan. Sudah ditolong dan selalu ditolong oleh Tuhan, jangan lupa kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita. Orang-orang yang mengerti, orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan dalam kesetiaan beribadah, merenungkan firman-Nya, berdoa. Itu yang Tuhan kehendaki, melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Maka di tengah situasi yang kita rasakan saat ini, dengan berbagai keadaan, mungkin situasi yang kita rasakan menimbulkan rasa takut. Kita mendengar ataupun mengalami, kalau misalnya kita belanja ke toko, ke pasar, harga-harga yang terus naik, bisa membuat kita khawatir. Lalu pandemi ini juga memaksa kita harus misalnya banting setir, kita mengupayakan pekerjaan tambahan oleh karena kita khawatir. Bulan ini misalnya keluarga makan apa gitu. Di tengah situasi seperti itu, ingat, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menyatakan kasih-Nya, memberikan pertolongannya tepat pada waktunya bagi kita. Amin. Ya. Maka kalau kita meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong kita, pertolongannya selalu tersedia bagi kita, ada di setiap musim kehidupan kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur,
Kepada Allah aku percaya. Kepada firman-Nya aku percaya. Juga disampaikan oleh Edward Chen mengatakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Maka biarlah itu menjadi keyakinan pengungkapan iman kita di hadapan Allah, bahwa memang dalam kehidupan ini kita hidup mengandalkan Tuhan dari hari ke hari. Mari kita mau berjalan, belajar berjalan beriringan dengan Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa jika Tuhan ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, Mazmur mengatakan, di dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut. Kiranya kita boleh memasuki satu minggu ke depan di dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, oleh karena kita yakin bahwa Tuhan ada bersama menyertai kita. Kita percaya Dia Allah yang Immanuel. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu belakang kami yang sudah kami lalui. Dalam banyak pengalaman hidup ini selalu membawa kami pada kesadaran melihat betapa luar biasanya Tuhan memeliharakan kehidupan ini, bahkan sempurna Engkau mengukir rancangan-Mu. Engkau mengkarya kebaikan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing jemaat, baik jemaat di gereja hidup demikian yang ada di cabang Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau tetap memeliharakan kekuatan, kesehatan tubuh, damai sejahtera, sukacita. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga, relasi suami istri, orang tua anak. Engkau juga memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan. Engkau memberkati usaha-usaha kami. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan. Karena itu di sepanjang minggu yang akan kami lalui di depan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami merindukan kami tetap ada dipelihara oleh Tuhan. Kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan menapaki kehidupan ini. Bahkan kami rindu Tuhan, Engkau terus boleh mengkarya kebaikan di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan untuk kami jalani sampai pada saat ini, bahkan untuk sepanjang minggu yang ada di depan kami. Jika Tuhan ada bersama dengan kami dan kami ada bersama dengan Tuhan, maka kami percaya kami dapat melalui semua situasi hidup ini. Kami boleh berkata, aku tidak takut, karena aku ini percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk sepanjang minggu yang ada, Tuhan memberkati juga semua program-program pelayanan, baik di gereja hidup demikian di cabang Kudus. Seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, terus boleh diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kiranya anugerah Tuhan boleh menyertai urapan Tuhan, menyertai setiap bagian pelayanan yang dikerjakan baik di gereja hidup demikian di cabang Kudus. Rekan-rekan majelis dan pengurus, kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kelimpahan rahmat-Mu, damai sejahtera akan Tuhan curahkan, bahkan dalam setiap talenta-talenta yang mereka miliki. Sungguh mereka boleh semakin diurapi oleh Tuhan, sehingga setiap talenta karunia yang ada pada mereka boleh dipakai dalam pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami merindukan semangat kami Surabaya boleh bertambah dalam pengenalan akan Tuhan, bertambah kualitas maupun kuantitas, demikian juga cabang Kudus boleh bertambah dalam secara kuantitas maupun kualitas. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, biarlah Tuhan dapati kami menjadi orang-orang yang semakin mencintai Tuhan dalam hidup ini, semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Terpujilah Tuhan. Demikian kami berdoa Tuhan untuk progres pembangunan kantor Sinode GKI. Kami mengucap syukur sampai pada saat ini kami melihat luar biasa Tuhan berkarya. Dapat orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka yang menjadi donatur, mereka yang terlibat di dalamnya, gereja-gereja GKI dalam panggilan, keterlibatan masing-masing gereja. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan akan tambah-tambahkan lagi. Banyak orang boleh terlibat mendukung kelangsungan pembangunan ini. Tuhan memberkati para tukang yang bekerja, demikian kontraktor, panitia, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus PPH Sinode. Tuhan memberkati dalam aras pelayanan, tanggung jawab mereka, juga mereka boleh ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga pengurus PIKA PGW 5, Tuhan memberkati aras-aras pelayanan ini. Bagian-bagian yang boleh kami kerjakan dalam pelayanan ini, biarlah semua dipersembahkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Secara khusus, persiapan kegiatan untuk merayakan hari ulang tahun ke-100 GKI yang akan diadakan per wilayah. Wilayah PGW 5 akan diadakan pada bulan Februari. Semua rencana-rencana yang ada, bahkan juga panitia pelaksana yang sudah dibentuk, Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh melaksanakannya walaupun itu secara virtual. Kami boleh mengambil bagian dengan penuh antusias. Karena kami melihat anugerah Tuhan 100 tahun bagi GKI boleh ada dan Tuhan pakai cara luar biasa. Menghadirkan kasih Kristus, menghadirkan Injil, sehingga banyak orang boleh dibawa untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Ini doa kami. Bangsa dan negara kami, kota Surabaya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Peliharakanlah damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami, bagi provinsi Jawa Timur, demikian juga bagi kota yang kami cintai, kota Surabaya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan yang pagi hari ini menyampaikan firman, kira juga diberkati oleh Tuhan. Firman menentukan iman jemaat. Hingga sepanjang minggu yang dijalani, jemaat pun boleh teguh iman untuk berpengharapan di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi yang berubah dan mengkhawatirkan. Pujilah Tuhan, doa kami, syafaat kami, syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita wujudkan pujian hidup ini adalah kesembahan. Hallelujah.
dengan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tiba dalam penghujung ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri dan kita pujikan bersama-sama pujian Ku Percaya Janji-Mu. Setia
mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah berpuji. Jemaat bersatu dulu sejenak. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan duduk. Dengan demikian ibadah Minggu pagi ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Penyertaan Tuhan sepanjang minggu di depan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Shalom.